Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Marwanti dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 4 dengan NPM 19220017. Jadi pada video kali ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Timur yang diampu oleh Ibu Umi Hartati MPD. Di sini saya akan membahas materi mengenai Cina dalam Perang Dunia Pertama. Namun di sini saya tekankan lebih ke situasi Cina dalam Perang Dunia Pertama. Langsung saja kita simak ke pembahasannya. Jadi selama Perang Dunia Pertama itu berlangsung, Jepang dapat bergerak dengan leluasa di negara Asia khususnya yaitu di Cina. Mengapa demikian? Karena pada waktu Perang Dunia Pertama itu pecah, perhatian negara-negara Eropa dipusatkan pada kejadian-kejadian di medan perang, yakni di Eropa. Untuk sementara waktu, Asia tidak diperhatikan di titik pada masa inilah Jepang mulai menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kemauan agresifnya kepada Cina. Sebagian daerah-daerah Cina yang semula di bawah pengaruh bangsa-bangsa Barat, namun kemudian Jepang ikut serta dalam Perang Dunia Pertama dan memihak kepada sekutu dan mempunyai maksud yang lain. Yaitu yang pertama, Jepang berkeinginan untuk menguasai Cina. Lalu yang kedua, Jepang ingin membalas dendam kepada Jerman yang dulu pernah memprotes penyerahan semenanjung Liaotung kepada Jepang atau perjanjian Shimonoseki pada 1895 Masehi, dengan isi perjanjiannya yaitu mengenai dinasti Qing mengakui kemerdekaan dan otonomi dinasti Joseon secara penuh dan tanpa syarat sebagai akibat kemerdekaan dan otonomi. Pembayaran upeti, barang persembahan, dan formalitas ke dinasti Qing dihapus untuk selamanya. Kemudian Jepang ingin mendapatkan daerah-daerah bekas kekuasaan Jerman baik di Cina maupun di Pasifik. Situasi dalam negeri Cina yang tidak menentu kemudian memberikan kesempatan Jepang untuk melakukan 21 tuntutan atau yang biasa disebut dengan 21 demands, yaitu pada 18 Januari 1915 Masehi. 21 tuntutan itu dapat diringkas menjadi 6 poin, yaitu yang pertama ada Jepang menuntut agar Cina mengakui pengaruh Jepang di Manchuria dan Mongolia Timur. Lalu yang kedua ada Jepang ingin memiliki tambang batu bara dan besi di Cina. Lalu yang ketiga, Jepang ingin mendapatkan hak-hak istimewa di Cina seperti halnya yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Dan untuk menjaga keamanan di kota-kota besar, hendaknya orang-orang Jepang diikutsertakan pula. Lalu yang keempat, Cina harus membeli senjata buatan Jepang untuk melatih penggunaannya, maka Jepang bersedia mengirimkan para ahli senjatanya ke Cina. Lalu yang kelima, Cina harus menyerahkan Kyonshu dan Shantung kepada Jepang. Lalu yang terakhir atau yang keenam, Cina tidak boleh membuka kota-kota pelabuhan yang ada di sepanjang pantai Cina kepada siapapun kecuali kepada Jepang. Terhadap tuntutan Jepang tersebut, Cina tidak dapat berbuat banyak. Cina terpaksa mengabulkan sebagian besar tuntutan tersebut. Bentuk akhir dari perjanjian itu yaitu ditandatanganinya oleh kedua belah pihak pada 25 Mei 1915. Hal ini dapat dimengerti karena situasi politik di negeri Cina pada saat itu yaitu sangat kacau. Namun demikian, bagaimanapun lemahnya Cina tetap menganggap bahwa memenuhi tuntutan Jepang sama berarti menyerahkan negara dan kekayaan Cina kepada Jepang. Hal ini tentunya bahwa Cina akan kehilangan kemerdekaan dan harga dirinya. Cina yang pada awalnya menjadi negara yang netral, pada akhirnya menentukan sikapnya dalam perang. Tahun 1917 atau tahun keempat dalam peristiwa Perang Dunia Pertama, Cina muncul sebagai negara yang cukup agresif. Tepat pada tanggal 14 Agustus 1917, Cina mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Tujuannya yaitu adalah untuk mempertegas posisinya dalam perundingan pasca perang. Lebih dari itu, Cina berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas semenanjung Shantung yang memiliki peran vital dari segi pertahanan. Cina enggan menyerahkan begitu saja Shantung.
kepada Jepang yang telah menjadi musuh bebuyutannya. Meskipun tidak pernah menerjunkan pasukan ke medan pertempuran, deklarasi perang Cina terhadap Jerman cukup membuat dinamika Perang Dunia Pertama menjadi semakin menarik. Pada tahap ini, Cina dan Jepang sama-sama memperjuangkan semenanjung Santung yang sebelumnya dikuasai Jerman selama bertahun-tahun. Kondisi Cina menjadi semakin tegang karena ketika Jerman mengumumkan strategi perang kapal selam tak terbatasnya, lebih dari 500 pekerja Cina yang ada di atas kapal Santos milik Prancis tewas pada Februari 1918 setelah U-boot Jerman menabrak kapal. Dengan dorongan Amerika Serikat, Cina menyatakan perang pada 14 Agustus. Cina percaya bahwa itu satu-satunya yang pasti untuk memperoleh perdamaian antara Cina, Jepang, dan para penjajah barat lainnya. Tewas pada Februari 1918 setelah U-boot Jerman menabrak kapal. Dengan dorongan Amerika Serikat, Cina menyatakan perang pada 14 Agustus. Cina percaya bahwa itu satu-satunya yang pasti untuk memperoleh perdamaian antara Cina, Jepang, dan para penjajah barat lainnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai situasi Cina dalam Perang Dunia Pertama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.